Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Patricia Anggita dan dua rekan saya atas nama Luhendra dan Gahanan. Kami akan menjelaskan tentang kewajiban perpajakan bagi pengacara. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi pengacara dapat dibagi menjadi 4, yaitu daftar, hitung, bayar, dan lapor. Yang pertama, daftar. Pengacara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UKUP 28 tahun 2007. Pendaftaran ini dilakukan melalui KPP atau KP2KP dan juga dapat dilakukan melalui mengisi e-registration atau e-reg. Selanjutnya merupakan kewajiban hitung. Kewajiban hitung merupakan kewajiban bagi pengacara untuk menghitung sendiri pajak terutamanya berdasarkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mengisi dan menyampaikan SPT wajib pajak ini dilakukan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat WP terdaftar atau melalui saluran lain yang ditentukan oleh DJP. Kemudian, kewajiban bayar. Pengacara diharuskan untuk menyetorkan pajak yang telah dihitung sendiri melalui tempat pembayaran yang telah diatur dan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, lapor. Pengacara diharuskan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya baik dengan SPT masa maupun SPT tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini juga meliputi kewajiban untuk memeriksa. Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak memiliki kewajiban yang akan dijabarkan oleh teman saya Luhendra. Melanjuti teman saya, kewajiban dalam hal diperiksa. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak memiliki kewajiban untuk pertama, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu ditentukan, khususnya jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerja bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang pajak khusus untuk pemeriksaan lapangan. Wajib pajak memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan lainnya gunakan cara pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk pemeriksaan kantor. Yang keenam, memberikan keterangan lain baik lisan ataupun tertulis yang diperlukan. Kewajiban memberikan data sesuai dengan pasal 35A KUP. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Kedua, setiap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat atau pihak lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Setelah itu, advokat, pengacara atau kuasa hukum termasuk dalam salah satu profesi di bidang hukum
yang dapat berdiri sebagai badan ataupun orang pribadi. Sehingga dalam penentuan kewajiban pajaknya terdapat beberapa ketentuan, yakni 1. Karena advokat merupakan badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan dari jasa hukum, harus diperhatikan apakah omset atau peredaran bruto mereka berjumlah di atas 4,8 miliar. Jika iya, harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, kemudian jika terdapat penghasilan yang diperoleh dari bidang jasa hukum seperti jasa konsultasi, suksesi, fee, dan lain-lain, harus diperhitungkan kembali penghasilan tersebut di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan bukti potong PPh 21 bagi orang pribadi atau PPh 23 bagi pengacara berbentuk firma atau persekutuan perdata. Ketiga, advokat atau pengacara yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan atau WP, dapat melakukan pencatatan sendiri dengan menghitung penghasilan neto dengan syarat peredaran bruto WP OP tersebut tidak lebih dari 4,8 miliar. Yang keempat, jika advokat melakukan usaha berbentuk badan maka diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Kemudian, menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara pembukuan secara komersial dengan pembukuan secara fiskal. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU nomor 28 tahun 2007. Terakhir, kelima, advokat dengan pekerjaan bebas atas jasa hukum dan memiliki peredaran bruto di atas 4,8 miliar, maka memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan, memungut PPN atas penghasilan yang diterima, melaporkan SPT masa, PPN, PPh, serta melaporkan SPT tahunan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.